Ketika para penyelidik mencoba mengumpulkan bukti yang mengarah pada tragedi penerbangan, mereka justru mulai mengungkap latar belakang suatu maskapai penerbangan yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, di video kali ini Tamara Delva akan membahas mengenai sejarah penerbangan dari Manx 2 dengan nomor penerbangan 7100. Seperti apa sebenarnya tragedi penerbangan ini? Kita akan langsung masuk ke informasi mengenai data pilot. Pilot yang menerbangkan pesawat itu ada dua orang. Yang pertama adalah Kapten Jordi Sola Lopez, berusia 31 tahun dengan 1801 total jam terbang. Beliau merupakan warga negara Barcelona. First officer-nya adalah Andrew Cantle, 27 tahun, warga negara Inggris dengan 539 total jam terbang. Sementara itu pesawat yang digunakan dalam penerbangan 7100 adalah pesawat Fairchild SA227BC Metro 3 yang dirancang khusus untuk penerbangan jarak pendek dan cocok untuk penerbangan berbiaya rendah. Lantas apa yang menimpa penerbangan 7100? Kita take off ke kronologi. Cork adalah kota di pesisir pantai Irlandia yang terkenal dengan pelabuhannya dan juga kondisi cuacanya yang selalu berkabut. Ke tempat itulah sebuah pesawat Fairchild akan terbang dan pesawat itu dioperasikan oleh Manx dengan nomor penerbangan 7100. Pesawat itu terjadwal terbang pada tanggal 10 Februari 2011. Penerbangan 7100 dijadwalkan terbang dari Bandara Belfast City pada pukul 7.50 GMT dan diperkirakan tiba di bandara tujuan pukul 9.00 GMT. Di dalam penerbangan itu terdapat 12 orang yang terdiri dari 2 pilot dan 10 orang penumpang. Di penerbangan itu, First Officer bertugas sebagai pilot penerbang. Namun ternyata boarding pada penerbangan 7100 tertunda karena kedua pilot harus memperbaiki posisi kursi setelah pada malam harinya sebelum penerbangan 7100, pesawat yang digunakan itu sebelumnya telah digunakan untuk pengiriman kargo. Bahkan ketika para penumpang mulai masuk ke dalam pesawat, saat itu First Officer masih membereskan kabin. Setelah masuk ke pesawat, penumpang memilih tempat duduk mereka secara acak. Karena di dalam penerbangan 7100 tidak ada pramugari, maka demonstrasi keselamatan juga dilakukan oleh sang First Officer. Setelah semua persiapan selesai, maka kemudian penerbangan 7100 take off pada pukul 8.10 GMT dan mulai meninggalkan Belfast. Tidak ada masalah yang dilaporkan dalam penerbangan ini. Bahkan saat itu kondisi cuaca memang sedikit berkabut tapi semuanya masih normal. Hingga kemudian pesawat Metro 3 itu mulai mendekati Bandara Cork. Kru penerbangan 7100 diberikan informasi oleh ATC Bandara Cork untuk mendarat di runway 17 ILS. Upaya pendaratan pertama dilakukan pada pukul 9.00 GMT. Namun ternyata saat itu upaya pendaratan harus digagalkan oleh Kapten. Karena ternyata kondisi cuaca menghalangi pandangan dari kedua pilot sehingga mereka tidak bisa melihat runway. Pesawat itu kembali mengudara. Kapten memutuskan go around dan sedikit berputar hingga kemudian setelah menunggu beberapa saat, Kapten berkomunikasi lagi dengan petugas ATC dan meminta untuk melakukan pendaratan di runway lain yaitu runway 35. Izin diberikan oleh petugas ATC Bandara Cork. Dan pesawat mulai menuju ke runway 35. Ketika pesawat itu sudah berada di batas ketinggian minimum, lagi-lagi kedua pilot harus membatalkan upaya pendaratannya. Pilot memutuskan untuk kembali go around. Lagi-lagi saat itu kedua pilot tidak bisa melihat keberadaan runway yang telah tertutup oleh kabut. Pesawat itu kembali mengudara dan mulai berputar sekitar 20 menit. Setelahnya masuk informasi dari petugas ATC dan mengatakan kepada kedua pilot dari penerbangan 7100 bahwa visibilitas sekitar 500 meter atau dengan kata lain visibilitas mulai membaik dan kabut sudah mulai menipis. Maka saat itu kedua pilot memutuskan untuk meneruskan proses pendaratannya. Ketinggian pesawat mulai diturunkan dan kecepatan pesawat mulai dikurangi. Saat itu juga pesawat mulai dikonfigurasi untuk pendaratan. Kapten mengatakan kepada First Officer-nya bahwa ia akan mengambil alih kontrol atau kendali pada mesin pesawat. Sehingga saat itu ia mulai menarik thrust lever ke arah belakang untuk mengurangi power dari kedua mesin pesawat. Pesawat terus turun dan sudah berada di batas ketinggian minimum. Tapi secara tidak terduga,
Pesawat yang seharusnya mendarat dengan normal tiba-tiba saja roll ke kiri. Segala upaya dilakukan oleh Kapten, tapi Kapten mulai menyadari bahwa posisi pendaratannya tidak aman. Kapten dan First Officer memutuskan untuk sekali lagi melakukan go around. Kapten berteriak go around dan ia segera mendorong thrust levers untuk mendapatkan power maksimal. Tapi yang terjadi, justru kedua pilot itu tidak bisa memperbaiki posisi pesawatnya. Sikap pesawatnya justru saat itu semakin aneh. Pesawat roll ke kanan. Penumpang yang kaget mulai berteriak. Mereka berusaha untuk tetap menstabilkan posisi tubuh mereka dengan berpegangan ke beberapa bagian dari pesawat. Tapi ternyata upayanya sia-sia. Setelah pesawat itu miring ke kanan secara berlebihan, tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh kedua pilot. Bahkan saat itu ketinggian pesawat terus turun dan ternyata posisi pesawat yang terus miring ke kanan ini membuat para penumpang tambah dan semakin ketakutan. Setelah barang-barang di dalam kabin penumpang mulai berjatuhan. Setelah posisi pesawat yang terus miring ke kanan, untuk pertama kalinya sayap pesawat sebelah kanan itu menghantam runway dan pesawat masih belum mendarat. Tapi saat itu justru pesawat dalam posisi terbalik melayang kemudian jatuh menghantam runway. Pesawat terseret cukup jauh dalam kondisi bagian sebelah kanannya terbakar. Ketika penerbangan 7100 itu jatuh di runway 17 tidak ada yang mengetahui. Sampai tiba-tiba alarm di menara kontrol berbunyi. Hal itu menandakan sesuatu telah terjadi di runway 17. Tapi petugas ATC saat itu tidak bisa melihat apa yang terjadi di runway 17 karena tertutup oleh kabut. Salah seorang petugas ATC ingat bahwa ada sebuah pesawat yang akan mendarat di runway 17. Maka saat itu kemudian petugas ATC mencoba menghubungi pilot dari penerbangan 7100 tapi tidak mendapatkan tanggapan. Hal itu seperti membenarkan bahwa pesawat Fairchild tersebut telah jatuh di runway 17. Alarm kecelakaan segera diaktifkan dan truk pemadam kebakaran bergegas ke lokasi kejadian. Petugas dari pemadam kebakaran melaporkan bahwa pesawat telah jatuh dalam posisi terbalik di runway 17. Kemudian mesin sebelah kanannya terbakar. Saat itulah petugas pemadam kebakaran mulai melakukan tugas yang sulit, yaitu untuk melakukan evakuasi, menolong para penumpang yang ada di dalam pesawat itu. Tapi karena posisi pesawat yang terbalik, sementara kondisi pintunya ringsek dan sulit dibuka, membuat petugas pemadam kebakaran ini harus masuk ke dalam pesawat melalui kompartemen bagasi. Ketika beberapa petugas mulai masuk ke bagian kargo, di sana mereka melihat ada penumpang yang masih selamat, namun penumpang itu berada di bagian depan, sehingga saat itu petugas pemadam kebakaran harus membongkar pesawat itu. Untuk menyelamatkan penumpang, mereka harus menggergaji kursi-kursi pesawat dan badan pesawat. Setelah upaya sulit yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran bandara, maka 6 orang berhasil dikeluarkan dalam kondisi luka-luka. Namun 6 lainnya dinyatakan meninggal dunia, termasuk di dalamnya kedua pilot. Karena Cork adalah daerah yang terkenal dengan kabutnya, maka banyak pihak yang berspekulasi bahwa penyebab jatuhnya penerbangan 7100 adalah karena kondisi cuaca. Maka sesaat setelah jatuhnya penerbangan 7100, Bandara Cork ditutup. Pesawat-pesawat yang akan berangkat dari Bandara Cork atau menuju ke bandara tersebut dialihkan atau bahkan sebagian dibatalkan. Mereka khawatir kondisi berkabut ini akan membuat penerbangan menjadi kacau. Dan selain itu, Bandara Cork sendiri ditutup untuk proses penyelidikan. Kecelakaan di Bandara Cork menjadi berita utama di negara itu. Bahkan Biro Investigasi Irlandia memiliki tugas yang sangat berat dan mereka berada di bawah tekanan. Selain untuk menemukan apa penyebab dari jatuhnya pesawat itu, mereka juga harus menepis isu negatif mengenai keselamatan udara di Irlandia. Biro Investigasi Irlandia bukan hanya melakukan pemeriksaan terhadap bagaimana posisi pesawat itu jatuh, tapi juga pada bagian-bagian pesawat. Mereka harus tahu penyebab awal dari jatuhnya pesawat tersebut. Namun mereka cukup yakin bahwa posisi pesawat itu dan kondisinya masih utuh sampai akhirnya bagian sayap sebelah kanan menghantam runway. Selagi menunggu black box untuk diselidiki, tim investigasi meminta keterangan ATC. Justru dari ATC lah tim investigasi Irlandia ini mengetahui bahwa pesawat itu
telah melakukan upaya untuk pendaratan sebanyak 2 kali tapi tidak berhasil. Nah, di upaya ketiga untuk melakukan pendaratan, kecelakaan itu justru terjadi. Ada hal menurut tim investigasi Irlandia yang cukup aneh. Ketika kedua pilot ini telah berupaya untuk melakukan pendaratan dan tidak berhasil sebanyak 2 kali, kenapa kedua pilot ini tidak memutuskan untuk melakukan pendaratan di bandara alternatif? Penyelidikan panjang yang dilakukan oleh tim investigasi ini nihil. Mereka tidak menemukan apapun mengenai penyebab dari kecelakaan pesawat tersebut. Hingga kemudian setelah black box dapat diselidiki, untuk pertama kalinya investigator menemukan hal yang aneh. Ketika pesawat tidak bisa mendarat di pendaratan pertama, kemudian yang kedua di pendaratan ketiga inilah investigator menemukan percakapan atau pernyataan kapten yang cukup aneh. Saat itu kapten mengatakan bahwa ia akan mengambil kendali atau kontrol terhadap power dari kedua mesin pesawat. Menurut investigator, hal tersebut menyalahi prosedur karena menurut tim investigasi, pilot yang menerbangkan pesawat lah yang seharusnya mengatur kecepatan mesin. Jika orang lain yang melakukan, maka pilot penerbang tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk mengendalikan pesawatnya jika sesuatu hal terjadi dengan cepat. Dari rekaman CVR itu juga ternyata terdengar adanya bunyi mesin yang berbeda. CVR juga ternyata merekam perbedaan suara mesin yang disebabkan karena power dari kedua mesin yang berbeda. Mesin kiri bekerja dengan power yang lebih besar, sementara mesin yang kanan bekerja dengan power yang lebih kecil. Hal itu terjadi karena mesin kanan mengalami perubahan sudut pada bilah baling-baling sehingga mengubah juga aliran udara di baling-baling sebelah kanan. Setelah dilakukannya penyelidikan, perubahan pada baling-baling di mesin kanan itu terjadi karena kapten menarik tuas ke belakang terlalu kuat saat mengatur power ketika pesawat itu akan mendarat. Jadi pada saat pesawat mulai turun, kecepatannya mulai berkurang setelah kapten mengatur. Nah, saat itulah ternyata kedua pilot memutuskan untuk kembali go around sehingga posisi power dari kedua mesin sudah berbeda. Nah, saat kedua pilot memutuskan untuk go around, saat itulah kapten kembali mendorong thrust levers, menambah power dari pesawat. Sehingga kemudian setelah power ditambah oleh pilot, mesin kanan dan mesin kiri powernya berbeda. Hal itulah yang kemudian membuat pesawat roll ke kanan secara tiba-tiba. Lalu kemudian tim investigasi beranggapan mengenai keputusan kapten untuk mengambil alih power pada mesin pesawat. Hal itu tujuannya adalah awalnya untuk membantu first officer yang telah 2 kali gagal untuk mendaratkan pesawatnya. Melihat kinerja pilot, maka kemudian penyelidik membutuhkan informasi tentang seberapa banyak pengalaman yang dimiliki pilot dan seberapa banyak juga pelatihan yang diikuti oleh kedua pilot. Setelah mengetahui latar belakang dari kedua pilot, maka tim investigasi mencoba untuk mengungkap beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tragedi jatuhnya penerbangan 7100. Investigator menganggap kedua pilot ini kurang pengalaman, kemudian mereka kelebihan beban kerja, di mana kedua pilot ini juga selain harus menjadi pilot penerbang, mereka juga harus menjadi pramugari. Bahkan mereka juga harus mengkonfigurasi kabin penumpang. Mereka bahkan juga harus melakukan demonstrasi keselamatan di penerbangannya. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap jam kerja dari kedua pilot, diketahui bahwa kedua pilot ini juga kelebihan jam terbang atau mereka beberapa hari sebelumnya lembur, kemudian kelelahan sehingga tidak fokus dalam penerbangannya. Bermula dari keingintahuan tim investigasi mengenai latar belakang kedua pilot, tapi tim investigasi justru menemukan dokumen perawatan dan dokumen-dokumen milik perusahaan tersebut atau Manx 2. Tim investigasi justru baru mengetahui bahwa Manx bukanlah perusahaan penerbangan. Mereka hanya perusahaan virtual atau perusahaan fiktif yang menjual tiket pesawat. Pesawat, kru, dan hal-hal pendukung lainnya tentu tidak berada di bawah kendali perusahaan virtual tersebut. Satu hal yang aneh menurut tim investigasi ketika diketahui bahwa pesawat yang digunakan atau Fairchild Metro 3 itu telah berusia 19 tahun, tapi buku catatan perawatan pesawatnya bersih atau kosong. Menurut tim investigasi, ketika pesawat terus digunakan bahkan usianya telah mencapai 19 tahun, biasanya ada bagian-bagian atau komponen-komponen yang mulai aus. Di sanalah pesawat harus mulai diperbaiki atau juga dilakukan perawatan.
Nah, setelah melakukan perawatan atau adanya permintaan untuk melakukan perawatan pesawat biasanya dicatat di dalam buku perawatan pesawat. Tapi justru buku perawatan yang ditemukan oleh tim investigasi itu dalam kondisi kosong. Selain itu, pendirian perusahaan virtual itu juga dianggap memusingkan atau membingungkan karena perusahaan ini disebut-sebut milik Spanyol tapi juga disebut-sebut milik Inggris yang didanai oleh Spanyol dan juga Inggris. Bahkan mereka meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menyewa pesawat dan juga untuk meminta kru-kru penerbangannya. Cukup memusingkan. Maka kemudian tim investigasi menyimpulkan memang maskapai ini bermasalah dan membingungkan. Selain mengetahui bahwa latar belakang perusahaannya membingungkan dan ternyata perusahaan ini juga mengalami masalah keuangan sehingga seringkali kru penerbangannya tidak dibayar tepat waktu. Setelah tim investigasi mengetahui adanya masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan virtual ini, hal tersebut dianggap sebagai kunci atau clue penting mengingat kejadian penerbangan 7100 bahwa kedua pilotnya tidak berusaha untuk mendaratkan pesawatnya di bandara alternatif. Mengutip dari Air Crash Investigation, ketika perusahaan penerbangan mengalami masalah keuangan, maka perusahaan akan menekan karyawannya termasuk kru penerbangannya. Sehingga kemudian kru penerbangan ini diminta untuk sangat menghemat. Dengan kata lain, jika kru penerbangan ini mendaratkan pesawatnya di bandara alternatif, biaya yang dikeluarkan oleh pihak maskapai itu akan sangat besar dan hal itu juga akan berpengaruh kepada gaji dari kedua pilot. Sehingga setelah terjadinya kecelakaan pada penerbangan 7100, tim investigasi menemukan bahwa kabut tebal telah meningkatkan tekanan terhadap pilot yang tidak berpengalaman. Jam terbang yang sangat sedikit membuat pilot akhirnya melakukan kesalahan, yaitu ia tidak fokus terhadap kedua mesin pesawat yang tidak seimbang atau tidak stabil pada saat proses pendaratan. Tidak ada data mengenai perawatan pesawat. Tidak ada pilot juga yang mencoba untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang terjadi di perusahaan penerbangan tersebut. Dan tidak ada orang-orang yang terhubung dengan perusahaan virtual itu yang mencoba untuk memperbaiki perusahaannya. Sehingga kemudian ketika perusahaan virtual itu mengalami masalah keuangan, maskapai itu harus berhenti beroperasi di tahun 2012. Setelah tragedi yang dialami penerbangan 7100, tim investigasi memberikan beberapa rekomendasi. 2 di antaranya adalah untuk meninjau penegakan pembatasan waktu penerbangan bagi awak pesawat dan untuk mengeluarkan panduan tentang pendekatan instrumen. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai penerbangan Mengstu 7100. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku mau sedikit berdiskusi sama kalian di video ini. Nah, kita udah nonton video mengenai Mengstu 7100 yang tragedinya disebabkan salah satunya adalah karena kondisi cuaca buruk. Ada beberapa lagi tragedi penerbangan yang disebabkan faktor cuaca seperti kabut, hujan, ataupun badai. Nah, kalau kalian masih ingat, kalian boleh tulis di kolom komentar apa aja sih atau nomor penerbangannya berapa sih yang penyebab kecelakaannya adalah faktor cuaca. Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Untuk mengambil alih power dari pesawat, banyak pengalaman yang dimiliki oleh pilot dan berapa jauh atau berapa nggak tahu.